Kosmodamyanskaya. Nama keluarga ini tercetus dengan menggabungkan nama sains Kosmas dan Demian. Sejak abad ke-17, Kosmodamyanskaya adalah imam di gereja Ortodoks Rusia. Zoya lahir pada tahun 1923 di desa Osinogay, yang artinya hutan aspen, dekat kota Tambov. Ayahnya, Anatoly Kosmodamyanskaya, belajar di sekolah teologi. Tetapi tidak lulus, ia kemudian bekerja sebagai pustakawan. Ibunya, Lyubov Kosmodamyanskaya, adalah seorang guru sekolah. Pada tahun 1925, saudara laki-laki Zoya, Alexander Kosmodamyanskaya, lahir, yang kelak juga dianugerahi gelar pahlawan oleh Uni Soviet. Pada tahun 1929, keluarga tersebut pindah ke Siberia. Lalu karena takut akan penganiayaan, pada tahun 1930 mereka pindah ke Moskow. Zoya bergabung dengan Komsomol pada tahun 1938. Komsomol adalah Ikatan Pemuda Komunis. Masih menjadi siswa sekolah menengah di Moskow, ia menjadi sukarelawan untuk unit partisan. Selama dinas militernya, dia mengidealkan Tatiana Solomka, seorang prajurit tentara merah yang disiksa dan dibunuh selama Perang Saudara-Rusia. Dia ditugaskan unit partisan 9903, Stavron Barat. Dari 1.000 orang yang bergabung dengan unit itu pada Oktober 1941, hanya setengah yang selamat dari perang di desa Ubokovo, dekat Narovoromix. Zoya dan partisan lainnya melintasi garis depan dan memasuki wilayah yang diduduki oleh Jerman. Mereka menambang jalan dan memotong jalur komunikasi. Pada 27 November 1941, Zoya menerima tugas untuk membakar desa Petrisevo, tempat resimen kavaleri Jerman ditempatkan, bersama dengan sesama partisan Boris Krainov dan Vasily Klubkov. Dia membakar 3 rumah di desa. Para partisan percaya bahwa salah satu rumah digunakan sebagai pusat komunikasi Jerman dan pasukan pendudukan menggunakan rumah lain untuk akomodasi. Penulis Azovtis telah membantah klaim ini dengan alasan bahwa secara tidak resmi, Pretisevo bukanlah titik penempatan permanen pasukan Jerman. Namun penduduk desa mengatakan bahwa hampir semua rumah desa digunakan untuk akomodasi oleh tentara Jerman yang diangkut di sepanjang jalan utama dekat desa. Setelah melakukan pembakaran yang pertama, Zoya lalu memutuskan untuk kembali ke Petrisevo dan melakukan kampanye pembakaran. Namun, otoritas militer Jerman di desa pada saat itu telah mengorganisir pertemuan penduduk setempat, membentuk milisi untuk menghindari pembakaran lebih lanjut. Setelah ditangkap, Zoya ditelanjangi, dipukuli, diinterogasi, dan disiksa dengan 200 cambukan dan tubuhnya dibakar, tetapi menolak memberikan informasi apapun. Keesokan paginya dia digiring ke pusat desa dengan sebuah papan di lehernya bertuliskan pembakaran rumah dan digantung. Tentara Jerman membiarkan tubuhnya tergantung di tiang gantungan selama beberapa minggu. Salah satu payudaranya dipotong dan tubuhnya dinodai oleh orang Jerman atau kolaboratornya. Akhirnya dia dimakamkan tepat sebelum Soviet merebut kembali wilayah tersebut pada Januari 1942. Kisah kematian Zoya menjadi populer setelah Pravda menerbitkan sebuah artikel yang ditulis oleh Pyotr Lidov pada 27 Januari 1942. Wartawan telah mendengar tentang eksekusinya dari seorang petani tua dan terkesan dengan keberaniannya. Saksi menceritakan, mereka menggantungnya dan dia memberikan pidato. Mereka menggantungnya dan dia mengancam mereka. Lidov melakukan perjalanan ke Petrisevo, mengumpulkan detail dari penduduk setempat, dan menerbitkan artikel tentang gadis partisan yang saat itu tidak dikenal. Segera setelah itu, Joseph Stalin melihat artikel itu. Dia memproklamirkan, "Inilah pahlawan wanita," yang memulai kampanye propaganda untuk menghormati Kosmodamyanskaya. Stalin memerintahkan agar para prajurit dan perwira dari divisi infanteri ke-197 yang berpartisipasi dalam eksekusi tidak boleh ditawan. Pada bulan Februari, dia diidentifikasi dan dianugerahi gelar pahlawan Uni Soviet.
Akun Zoya berulang kali diterbitkan di Pravda. Banyak penulis, seniman, pematung, dan penyair Soviet mendedikasikan karya mereka untuknya. Pada tahun 1944, film Zoya dibuat tentang dia. Dia juga disebut dalam film Girl nomor 217 yang menggambarkan kekejaman yang dilakukan terhadap tawanan perang Soviet oleh Nazi. Gambarnya juga sering digunakan dalam propaganda anti-Jerman yang mendorong kekerasan terhadap pasukan pendudukan Jerman.